Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan dimudahkan urusan-urusan kita, serta Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Mustafa
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bapak-bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pengajian ini dimulai, ada pengumuman yaitu tawakuf kita tanggal 2 Maret. Jadi tanggal 2 Maret itu tawakuf atau penutupan sementara majelis taklim ba'da maghrib Masjid Al-Amin. Tanggal 2 Maret berarti 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi, minggu depan Ustaz Fauzi, lalu berikutnya tawakuf, yaitu pengumuman tentang tawakuf atau penutupan sementara majelis taklim kita. Tawakufnya seperti biasa, seperti ini. Jadi pada maghrib isya sudah selesai, begitu. Tidak terlalu meriah. Jadi seperti biasa, sambutan, nasihat dan doa, lalu makan-makan jika ada makanan. Ya, jadi lalu isya sudah selesai. Jadi tawakuf kita tanggal 2 Maret insyaallah. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Halaman 106. 1, 2, 3, 4, 5. Yang halamannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 106 baris ke-6 pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda tentang qiyamul lail. Inna fil lailati, sesungguhnya pada malam hari, la sa'atun, sungguh ada suatu waktu, la yuwafiquha, yang tidak bertepatan dengannya, abdul muslimun, hamba Allah yang muslim, yas'alullaha, yang memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khairan, kebaikan, min amri dunya wal akhirati, dari urusan dunia dan akhirat, illa, kecuali, a'tahu iyyahu, sungguh Allah akan memberikannya. Jadi di dalam satu waktu, di dalam malam hari ada waktu di mana waktu itu siapapun yang meminta kepada Allah akan dikabulkan permohonannya. Jadi di dalam malam hari, tiap malam ada satu waktu yang kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, doanya tidak ditolak oleh Allah. Wa dzalika kulla lailatin, itu terjadi setiap malam. Jadi itu terjadinya tiap malam, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, Bapak-bapak sekalian. Jadi sepertiga malam yang terakhir adalah malam yang doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, bukan ke dukun, bukan ke paranormal, bukan ke orang pinter, itu sebetulnya sama aja, dukun, paranormal, orang pinter dan sejenisnya, lalu minta solusi, padahal dia sendiri kalau tahu solusi buat dirinya aja sendiri terus jadi kaya deh. Nah, jadi mintalah kepada Allah, yaitu di sepertiga malam yang terakhir kita bangun, mohon apa saja yang kita minta, yang kita inginkan, hadirin sekalian, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sholat 2 rakaat. Kemudian udah habis sholat tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Jadi Allah kasih tahu di dunia itu banyak urusan,
Nah, jadikan penolong kepada Allah lewat apa? Sabar dan sholat. Hadirin sekalian, kita sabar, kita terima dengan ikhlas apapun yang terjadi, lalu kita sholat. Hadirin sekalian, habis sholat kita berdoa. Itulah cara minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, lebih utama lagi sepertiga malam yang terakhir. Hadirin sekalian, walau lam yarid fi fadlil lailati, jika tidak ada keterangan tentang keutamaan qiyamul lail wa fadlihi qiyamihi, dan keutamaan qiyamul lail, siwa hadzal hadisi, selain hadis ini, lakafa, sungguh hadis ini telah mencukupi. Jadi misalkan tidak ada keterangan lain tentang qiyamul lail selain hadis ini, maka hadis ini sudah mencukupi tentang keutamaan qiyamul lail. Hadirin sekalian, bahwa qiyamul lail adalah hal yang luar biasa yang jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa, ketika tetap, sulusul laili, sepertiga malam, al-akhiru, yang terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita turun ke langit dunia, kemudian ketika sepertiga malam yang terakhir. Hadirin sekalian, fayaqulu, Allah berfirman, hal min da'in, adakah orang yang meminta kepadaku saat ini, fa astajibalahu, aku ijabah doanya, aku kabulkan doanya. Ini Allah yang berfirman. Hadirin sekalian, waktu kita pada tidur, hadirin sekalian, Allah berfirman, adakah yang minta kepadaku saat ini, aku kabulkan doanya. Hadirin sekalian, hal min sa'ilin, adakah yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, aku beri kebutuhan-kebutuhannya. Jadi yang minta kepadaku, aku beri yang dia inginkan. Hadirin sekalian, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun kepadaku, fa'alfirolahu, maka aku akan mengampuninya. Hadirin sekalian, maka sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin sekalian, karena itu adalah waktu yang diijabah doa-doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jangan sampai kita lewatkan. Nah, mulai nanti malam, hadirin sekalian, kebetulan nanti malam, hari ini malam Jumat. Malam Jumat itu sayyidul ayyam, hari yang paling utama. Hadirin sekalian, hari yang paling utama berarti punya keistimewaan daripada hari-hari lain. Hadirin sekalian, lebih diijabah doa malam Jumat atau hari Jumat. Jadi niat nanti malam saya tahajud, sholat 2 rakaat, lalu memohon kepada Allah. Ya, sekurang-kurangnya yang pernah saya sampaikan, 15 menit sebelum subuh bangun. Hadirin sekalian, itu sekurang-kurangnya. Ya, kalau bisa setengah jam, kalau bagus lagi ya 1 jam, dan seterusnya. Lebih lama tentu lebih baik. Hadirin sekalian, fata'ammal, maka renungkanlah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Renungkanlah hadzal haditha, hadis ini. Renungkanlah hadis ini. Walladzi qablahu, dan hadis yang sebelumnya. Renungkanlah 2 hadis ini. Hadirin sekalian, bahwa dalam tiap malam ada 1 waktu yang diijabah oleh Allah. Hadis yang kedua adalah Allah turun ke langit dunia lalu berfirman, adakah yang minta kepadaku saat ini, aku ampuni. Nah, 2 hadis itu kita renungkan. Hadirin sekalian, wa aksirin nazara fihima, perbanyaklah perenungan kepada kedua hadis ini. La'allahu, mudah-mudahan, yang tasyiru sadruka, hatimu akan lapang,
liqiyamil lail, untuk melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan hatimu akan terbuka, tergerak untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi hadis ini kita renungkan, insya Allah kalau merenungkan hadis ini, hadirin sekalian, hati kita akan tergerak untuk qiyamul lail. Wa yakmulu nasyatuka, semangatmu akan sempurna. Wa tasaddaqu rahbatuka fihi, kecintaanmu kepada qiyamul lail akan benar. Wa yantafi ankal kasalu, kemalasan akan hilang darimu. Wal ghaflatu, kelalaian juga akan hilang. Wal iksaru minan naumi, banyak tidur juga akan hilang, hadirin sekalian. Jadi kita disuruh oleh Al-Habib, pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, renungkanlah kedua hadis ini. Kalau engkau merenungkan kedua hadis ini, insya Allah engkau tergerak untuk melaksanakan qiyamul lail. Rasa malasnya akan hilang, kemudian banyak tidurnya akan berkurang dengan merenungkan hadis ini, hadirin sekalian, kedua hadis ini. Allazi fihi zahabu barakatil umri, yang banyak tidur adalah merupakan hilangnya keberkahan umur. Jadi banyak tidur itu hilangnya keberkahan umur, hadirin sekalian. Jadi orang yang banyak tidur itu tidak baik, hadirin sekalian. Meskipun tidur itu hukumnya mubah, tapi banyak tidur, kemudian apalagi subuh kesiangan, naudzubillah, hadirin sekalian, maka itu adalah hal yang tidak baik. Itu menghilangkan keberkahan umur, hadirin sekalian. Umur itu, hadirin sekalian, kalau kita renungkan, hadirin sekalian, tidurnya itu kita anggap tidak beraktivitas, berarti mati, hadirin sekalian. Berarti kalau malam seluruhnya buat tidur, lalu pagi bekerja, malam seluruhnya tidur, hadirin sekalian, berarti orang yang umurnya 40 tahun sama dengan 20 tahun, separuhnya udah hilang buat tidur, hadirin sekalian. Kalau umurnya 60 tahun, sebenarnya 30 tahun yang produktif, karena separuhnya udah dipakai buat tidur, hadirin sekalian. Berarti yang baik adalah kurangi tidur kita, hadirin sekalian. Kurangi tidur kita, yaitu sepertiga malam terakhir, itu insya Allah kita mendapatkan keberkahan hidup, hadirin sekalian. Jadi banyak tidur menghilangkan keberkahan umur, hadirin sekalian. Wadiyaul wakti, dan menyia-nyiakan waktu, hadirin sekalian. Maka kita kurangi tidur itu. Di dalam hadis Rasul ada 3 yang perlu kita kurangi, hadirin sekalian. Banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, hadirin sekalian. Banyak tidur, banyak makan, banyak bicara. Ketiga hal ini mubah, boleh. Tidur boleh, bicara boleh, terus apa lagi tadi? Makan juga boleh. Tapi kalau kita kurangi untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih bagus, hadirin sekalian. Artinya makanlah seperlunya, yang bermanfaat, yang baik, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Bicaralah yang perlu, hadirin sekalian. Kemudian tidur seperlunya, hadirin sekalian. Jangan kita udah gak ngantuk masih tidur-tidur, itu menyia-nyiakan waktu, hadirin sekalian. Wa qad warada fi ba'dil athari, sungguh dijelaskan di dalam sebagian asar. Asar itu asar pakai fa, perkataan sahabat. Jadi dijelaskan di dalam perkataan sahabat, anna man yuksirun nauma bil laili, sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur pada malam hari, yakni dia akan datang fakiron, dalam keadaan fakir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dalam keadaan fakir, tidak punya amal soleh pada hari kiamat. Jadi fakir maksudnya tidak punya pahala, tidak punya balasan kebaikan pada hari kiamat, hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan juga dalam
Asar perkataan sahabat, anna rakaataini, sesungguhnya 2 rakaat fi jawfil laili pada malam hari, pada tengah malam, kanzun adalah perbendaharaan, min kunuzil birri, dari perbendaharaan kebaikan. Jadi 2 rakaat pada malam hari merupakan perbendaharaan kebaikan, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi, paling dekatnya jarak antara Allah, antara Tuhan dengan hambanya adalah fi jawfil laili, pada tengah malam. Jadi paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah sangat dekat dengan hambanya itu pada tengah malam. Fa in istata'ta an takuna musalliyan, jika kamu mampu untuk melaksanakan sholat fi dzalikal waqti, pada waktu itu, fakun, maka laksanakanlah sholat. Jadi jika kita mampu melaksanakan sholat pada malam hari, usahakan kita melaksanakan sholat tahajud, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yuhsyarun nasu, manusia digiring, fi sa'idin, pada lapangan, wahidin, yang satu, manusia digiring pada satu lapangan yang sangat luas. Fayunadi munadin, lalu memanggillah malaikat yang memanggil. Jadi ada malaikat yang memanggil. Jadi maksudnya di padang mahsyar, hadirin sekalian. Jadi pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka semua digiring ke padang mahsyar, hadirin sekalian, untuk dimintakan pertanggungan jawab, untuk dihitung amal-amalnya, hadirin sekalian. Dan digiring itu sangat banyak manusia pada saat itu, hadirin sekalian. Lalu ada yang menyeru, ada yang memanggil, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'i, di mana orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, di mana orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, di mana orang yang dulu waktu di dunia pada tahajud, dia meninggalkan tidur, kemudian menghadap Allah, kemudian dia sholat tahajud, hadirin sekalian. Jadi di mana orang yang sedikit tidurnya, kemudian banyak ibadahnya pada malam hari. Fayaqumu, maka berdirilah mereka, wahum qalilun, dan mereka itu sedikit, hadirin sekalian. Jadi mereka itu ternyata sedikit, wahum qalilun, mereka itu sedikit. Jadi sedikit orang yang bisa tahajud, hadirin sekalian, dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad yang banyak, dibandingkan dengan umat nabi-nabi lain. Ternyata sedikit orang yang tahajud tengah malam. Kemudian balasannya, fayadkhulunal jannata bighairi hisab, lalu mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, hadirin sekalian, tanpa perhitungan amal, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihitung amal-amalnya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha, ternyata tahajud itu sangat penting, hadirin sekalian, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka laksanakanlah sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Kalau ini sudah kita laksanakan, istiqomahkan. Kita istiqomah. Pokoknya sebelum subuh harus sudah bangun. Sampai istiqomah baru tambah jadi 4 rakaat. Waktunya juga ditambah. Biasanya 15 menit jadi 30 menit. Kita tambah, hadirin sekalian. Lama-kelamaan kenikmatan ibadah akan kita rasakan, hadirin sekalian. Wa'lam, ketahuilah, anna qiyamal laili, sesungguhnya qiyamul lail itu, min athqali syai'in 'alan nafsi, urusan yang berat bagi hawa nafsu. Jadi dikasih tahu oleh Al-Habib, ketahuilah bahwa qiyamul lail itu, sholat tahajud itu berat buat hawa nafsu kita.
Hawa nafsu kita pengennya senang-senang hadirin sekalian, yang susah-susah tuh nggak mau. Padahal manfaatnya banyak hadirin sekalian. Hawa nafsu kita pengennya tidur hadirin sekalian, makan yang banyak, yang enak-enak, pokoknya yang menyenangkan tuh hawa nafsu. Maka kata Al-Habib, qiyamul lail itu berat untuk hawa nafsu, adalah hal yang paling berat untuk hawa nafsu hadirin sekalian. Wala siyama ba'dan naumi, lebih-lebih qiyamul lail itu dilaksanakan sesudah tidur. Jadi sesudah tidur, kita tidur dulu baru bangun, itu lebih berat hadirin sekalian. Maka usahakan kita laksanakan meskipun berat. Wa innama yasiru khafifan, sesungguhnya qiyamul lail itu menjadi ringan bil i'tiyadi, dengan bersungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, wal mudawamati, dan langgeng melaksanakannya hadirin sekalian. Tekad yang kuat, kebiasaan yang kuat, kemudian kita langgeng melaksanakannya hadirin sekalian. Wassabri, dan bersabar, alal masyaqqati, terhadap ketidaknyamanan, terhadap ketidaksenangan hadirin sekalian. Jadi yang berat buat hawa nafsu itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu ngantuk, kita harus melawan ngantuk. Kemudian biasanya kita harusnya tidur, kita milih bangun. Orang-orang pada tidur hadirin sekalian, kita memilih bangun, itu adalah hal yang berat. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan tekad yang kuat, dan terus menerus kita lakukan hadirin sekalian. Wal mujahadatu, dan bersungguh-sungguh fi awalil amri, pada awalnya. Jadi pada awalnya bersungguh-sungguh dulu. Summa ba'da zalika, kemudian setelah hal itu dilakukan, yanfatihu, maka akan terbukalah babul unsi, pintu kenikmatan, billahi ta'ala, dekat dengan Allah ta'ala. Jadi kita bersungguh-sungguh, istiqomah, mudawamah, langgeng hadirin sekalian pada awalnya. Maka setelah itu hadirin sekalian, kenikmatan berdekatan dengan Allah kita rasakan hadirin sekalian. Wa halawatul munajati, akan terbukalah kemanisan munajat, beribadah lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ladzatul khulwati bihi, kelezatan menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dekat dengan Allah ternyata terasa menyenangkan buat orang yang terbiasa qiyamul lail hadirin sekalian. Wa inda zalika, tatkala hal itu, kalau sudah demikian, la yashba'ul insanu, manusia itu tidak puas, minal qiyami, dari qiyamul lail. Jadi dia pengennya qiyamul lail, kalau itu sudah dilakukan, pengennya yang dia inginkan adalah qiyamul lail dan tidak mau yang lain hadirin sekalian. Kalau kenikmatan berdekatan dengan Allah itu sudah bisa dirasakan, dia inginnya qiyamul lail hadirin sekalian. Fadlan, lebih-lebih, an yastaqillahu, lebih-lebih dia meninggalkannya, au yaksulu anhu, atau dia malas melaksanakan qiyamul lail hadirin sekalian. Saking cintanya kepada Allah, saking merasakan nikmatnya qiyamul lail, maka dia inginnya qiyamul lail dan tidak ingin yang lain. Lebih-lebih dia berat untuk sholat itu tidak dimiliki hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk bersama-sama, saya juga hadirin sekalian, terutama untuk diri saya sendiri, mengetuk diri saya sendiri untuk bersama-sama mari melaksanakan qiyamul lail hadirin sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.